Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alter Alifi, NIM 176601120, jurusan Teknik Arsitektur Malang. Di sini saya akan menjelaskan terkait sidang tugas akhir saya yang berjudul Redesign Stadion Gajah Malang dengan pendekatan arsitektur high-tech. Latar belakang redesign Stadion Gajah Malang ini yaitu memiliki 5 poin. Yang pertama, apabila fasad bangunannya belum memiliki karakter pada umumnya. Yang kedua, itu keamanan masuk keluar stadion yang minim. Yang ketiga, yaitu hilangnya keberadaan Stadion Gajah Malang. Yang keempat, yaitu kurangnya lahan parkir dan pengerjaan tribun. Dan yang terakhir, yaitu kualitas rumput dan tanah yang kurang baik. Selanjutnya, yaitu implementasi konsep dasar, di mana pada konsep tapak ini yang diterapkan pada tapak ini memiliki fungsi yaitu kemudahan kenyamanan bagi penonton maupun pemain. Yang kedua, itu konsep ruang, di mana penerapannya itu di Stadion Decathlon, di mana memiliki fungsi yaitu kenyamanan dan estetik. Yang ketiga, itu konsep bentuk, di mana penerapannya itu pada fasad metal sheet, yang di mana memiliki fungsi dinamis dan cerah. Yang keempat, yaitu konsep struktur, di mana penerapannya itu berada pada atap lengkung, yang di mana memiliki fungsi flexible ruiter. Yang terakhir, yaitu konsep utilitas, di mana penerapannya itu pada pembatas yang memiliki fungsi yaitu automatic exit and safety. Dan konsep ruang dan sirkulasi. Untuk konsep ruang, di mana dari lantai 1 sampai 4 ini terbagi beberapa menjadi fungsi, di mana untuk fungsi pertama itu ekonomi, yang kedua VIP, dan ketiga itu disabilitas, dan terbagi menjadi beberapa warna yang ditentukan. Kemudian untuk dari segi kenyamanan, di mana terbagi menjadi 3. Yang pertama itu privat, yang kedua semi privat, dan ketiga itu publik, di mana untuk lantai 1 ini lebih ke mayoritas ke privat, lantai 2 ke semi privat, dan untuk 3 dan 4 ini, lantai 3 dan 4 ini lebih khusus ke publik. Dan untuk sirkulasi, di mana untuk sirkulasi pemain dan tamu penting itu berada pada utara stadion. Untuk jalur sirkulasi penonton, di mana itu letaknya pada arah selatan stadion, dan untuk sirkulasi staf dan karyawan itu berada di tengah stadion. Selanjutnya yaitu aplikasi konsep, yaitu yang terdapat 6 titik. Yang pertama itu gate utama, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu roda 2 dan roda 4. Kemudian itu landmark, di mana terdapat monumennya bentuk bola yang memutar. Yang ketiga itu terdapat selasar, yang di mana sebagai sirkulasi, yaitu dari penonton untuk menuju ke loket. Dan keempat yaitu adanya parkir, yaitu terdapat tampi hias yang unik, yang di mana memiliki teknologi tinggi. Yang kelima itu terdapat gazebo taman yang diposisikan yaitu berdekatan dengan area parkir. Dan yang terakhir yaitu lapangan tenis, yang di mana didesain menjadi daya tarik berteknologi tinggi. Dan aplikasi konsep servicescape interior, yaitu sama memiliki 6 titik, di mana yang pertama itu pilar lengkung, yang di mana dirancang mengikuti gaya desain. Yang kedua itu adanya drop plafon futuristik. Yang ketiga itu adanya tribun VIP penontonnya, di mana berbentuk arema FC. Yang keempat itu adanya plat tempel besi yang kombinasi antara warna biru dengan putih. Dan yang kelima itu adanya plat tempel besi, yaitu kombinasi warna putih, di mana lebih dominan. Dan yang terakhir itu adanya dinding indoor stadion yang berupa cutting gear C. Aplikasi konsep transformasi bentuk. Untuk transformasi yang pertama, di mana memiliki suhu kenyamanan 20,5 derajat Celcius sampai 22,8 derajat Celcius, di mana memiliki dampak sejuk nyaman. Yang kedua itu transformasi yang kedua, yaitu memiliki suhu kenyamanan 22,8 sampai 25,8 derajat Celcius, di mana memiliki dampak nyaman optimal. Dan yang ketiga itu transformasi yang ketiga itu memiliki suhu kenyamanan 25,8 derajat Celcius dan sampai 27,1 derajat Celcius, di mana memiliki dampak nyaman optimal sedang. Dan yang terakhir itu transformasi keempat, di mana memiliki suhu kenyamanan 27,1 derajat Celcius sampai 28,4 derajat Celcius, di mana memiliki dampak kurang nyaman. Selanjutnya yaitu perspektif eksterior mata burung, di mana dilihat terdapat beberapa view yang dimana sebagai nuansa malam, di mana nuansa malam ini menggambarkan kemegahan dari Stadion Gajah Malang. Dan perspektif eksterior dari lapangan tenis ini, di mana dari kawasan ini terdapat 5 lapangan tenis, di mana dari bentukan atap yang unik yang sama dengan lapangan stadion utama Stadion Gajah Malang. Dan dari kultur material itu sendiri terdapat concrete clean plates, dan dari rangka base frame, dan untuk penutup lapisan keluarnya itu dari ACP. Dan perspektif eksterior yaitu main gate, di mana gerbang utama ini itu berada di jalan tenis, di mana untuk dari gerbang ini terdapat 2 arah, ya, di mana sebagai sirkulasi untuk penonton dan pemain. Kemudian perspektif eksterior landmark, di mana landmark dari Stadion Gajah Malang ini terdapat bola yang melintang, yang finishing neon box, dan terdapat fontaine, di
mana dari Lemstay Gajah Malang ini itu yang berarti berkompeten di kancah internasional. Dan selanjutnya itu perspektif exterior outdoor fight, di mana 8 outdoor ini fungsinya sebagai latihan mikro atau sparring dengan tim lain, dan di depan ini sebagai akses yang memudahkan untuk para pemain untuk menuju ke stadion atau lapangan outdoor. Dan selanjutnya itu perspektif exterior, yaitu parkir, di mana parkir ini memiliki tampias saat terbuka tutup, di mana memberikan efek angin berhembus yang berfungsi sebagai memberikan nuansa kesegaran akibat mesin panas dan kendaraan. Kemudian perspektif eksterior dari selasar ini, di mana selasar ini menghubungkan antara dari parkir menuju ke stadion utama, di mana bentukan yang unik dan memiliki karakter ini memberikan nuansa yang nyaman dan ketertarikan. Perspektif interior yaitu pada tribun, di mana terdapat bilah-bilah megah, dinding curve, flat, dan travel lighting high-tech, ya, di mana menjadi kesatuan dari stadion ini. Dan kemudian terdapat interior tribun lantai 1 sampai 4 ini dibagi berdasarkan fungsi, yaitu dari ekonomi, VIP, dan VVIP atau disabilitas. Mesin dengan tribun, di mana di bagian atap tribun ini terdapat automatic cruise system, di mana memiliki daya sensor cuaca baik panas maupun dingin, dan kemudian akan sensor dan akan memberikan efisiensi kenyamanan dan aman terhadap pemain maupun penonton. Kemudian itu perspektif interior pada ruang ganti, di mana ruang ganti ini terdapat 26 display pemain dari pemain inti maupun pemain cadangan, di mana ruang ganti pemain ini terdapat display kostum dan kebutuhan lainnya dalam acara berfungsi dengan mulai. Perspektif interior itu pada musola, di mana musola ini terdapat konsep high-tech yang diterapkan pada bagian plafon, di mana selain buka jendela secara hawa alami, tetapi terdapat hawaan buatan, di mana terdapat sensor buka tutup dari pengawal interior tersebut. Kemudian itu perspektif interior pada loket, di mana loket ini berada di lantai 1, yang dimana dijual menjadi 3 bagian, yaitu dari ekonomi, VIP, dan VVIP. Selanjutnya yaitu perspektif interior pada ruang meeting, di mana ruang meeting ini digunakan sebagai sarana diskusi terhadap proses formasi kepentingan dari pemain atau klub. Dan dari segi interiornya terdapat macam material, yaitu beberapa cutting MDF dari granit marble Porto Black, marble Decapron, APL. Dan yang terakhir yaitu dari perspektif interior dari press conference, di mana press conference ini sebagai bertujuan untuk menyebarluaskan informasi bersama dengan respons dan untuk menarik media ke berita yang potensial.